everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here is Sang teacher that will give you a lesson the start can make improvement knowledge. So everybody, kita melanjutkan lagi penjelasan. Kali ini kita akan menjelaskan tentang asam amino. Jadi asam amino itu apa? Asam amino itu merupakan gugus fungsional yang menyusun protein seperti yang dijelaskan di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini definisi asam amino dulu, walaupun sebelumnya saya sudah mendefinisikan tentang asam amino di sini. Namun untuk mengingatkan Anda kembali, saya akan memaparkan lagi definisi tentang asam amino ini. Oke, asam amino itu merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karbonsil, COOH, kemudian dan amina, biasanya NH2. Oke, saya rasa ini sudah diulang-ulang ya di penjelasan tentang protein tadi, karena juga di sana kita sedikit banyak menyinggung tentang asam amino. Lanjut, jenis-jenis asam amino. Jadi ada beberapa jenis asam amino ini, kurang lebih dia 20 ya, yang terbagi atas asam amino non esensial, bisa disintesis di dalam tubuh melalui proses transaminase. Kemudian kedua itu asam amino esensial, jenis asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh dan hanya berada di dalam makanan tertentu, misalnya makanan yang mengandung asam amino seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada daging, telur, ikan, kacang-kacangan, susu, keju, ya seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini itu asam amino esensial ini didapatkan di luar tubuh. Kemudian asam amino non esensial ini itu bisa disintesis di dalam tubuh. Misalnya lemak yang tersimpan itu kan bisa kembali digunakan, ada yang bisa digunakan menjadi karbonhidrat, kemudian ada juga yang bisa disintesis menjadi protein seperti itu. Kemudian beberapa molekul yang ada dalam tubuh itu kan ketika kita tidak menggunakannya lagi itu akan disimpan, kemudian dibentuk lagi menjadi energi, dan salah satunya juga ini adalah asam amino untuk membantu proses biologis di dalam suatu sel atau organ. Oke, selanjutnya asam amino non esensial, kita membahas dulu tentang ini ya. Salah satu asam amino esensial ini seperti Anda lihat di sini ada alanin. Fungsinya itu untuk mendukung dalam penghapusan racun dari tubuh. Jadi ketika tubuh itu kan pastinya mengonsumsi sesuatu itu tidak terlepas dari beberapa toksit ya, makanya dengan bantuan enzim ini itu di netralisis sehingga racun-racun itu akan hilang. Dan juga biasanya itu selain itu beberapa racun kan walaupun di netralisir juga dalam empedu, tapi ini juga ikut membantu kerja dari empedu itu sendiri. Oke, selanjutnya sistein maksud saya. Fungsinya itu menyiapkan resistensi terhadap tubuh dan juga menghambat pertumbuhan rambut, kuku, dan lain-lain. Jadi kalau tidak ada sistein ini, kukunya kita itu akan sangat cepat tumbuhnya. Dengan sistein ini pertumbuhan kukunya kita itu dan rambut juga itu akan akan bertahap gitu. Kemudian selanjutnya sistin sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap radiasi dan polusi. Misalnya tubuh kita itu kan kalau kita berada di luar, bukan hanya kita ya, tetapi juga organisme lain itu akan terpapar oleh beberapa polusi itu, maka akan dioksidatif oleh sistem ini. Selanjutnya glutamin itu sintesis RNA dan DNA. Jadi ini berfungsi dalam proses genetik kita ya, glutamin ini. Selanjutnya glisin
sebagai neurotransmitter dan berperan dalam penyembuhan luka. Jadi ini bisa dibilang ini membantu kerja pembentukan sel darah putih, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya glutamat menghapus racun dari tubuh. Jadi kerjanya ini hampir sama dengan alanin ya. Selanjutnya arginin itu memperkenalkan biosintetik protein. Jadi misalnya tubuh itu dalam proses metabolisme membutuhkan protein ini, maka akan diperkenalkan oleh arginin ini. Selanjutnya tirosin itu produksi hormon T3 dan T4 atau tiroid. Jadi hormon kita itu produksi ini itu juga dikendalikan oleh asam amino ini. Selanjutnya serin, pertumbuhan otot. Jadi pertumbuhan otot itu juga dikendalikan oleh asam amino ini yang disebut dengan serin. Selanjutnya asparagin, yaitu formasi purin dan pirimidin guna sintesis DNA. Jadi ini prinsip kerjanya mirip-mirip ya dengan glutamin ini. Mereka akan saling mendukung antara glutamin dan asparagin itu untuk sintesis DNA dalam genetik. Selanjutnya asam asparat memperkenalkan sintesis asam amino lainnya. Kemudian prolin, regenerasi kulit baru. Jadi di sini ada yang namanya kulit itu kan perlu regenerasi. Misalnya kita terluka, kemudian itu kulit akan kembali seperti semula. Jadi lama kelamaan ya akan kembali tidak seperti semula. Jadi kerja itu dikendalikan oleh prolin ini. Ada bantuan dari prolin ini sehingga kulit kita akan kembali pada bentuk semula kita ketika kita mengalami suatu insiden misalnya terluka. Oke, selanjutnya asam amino esensial. Asam amino esensial ini seperti fenilalanin, dia ini mendukung dalam meningkatkan daya memori dan juga membantu untuk menjaga sistem saraf yang sehat. Jadi kekuatan memori seseorang itu tentang misalnya menghafal sesuatu ini dikendalikan oleh asam amino fenilalanin. Tapi bukan berarti kalau Anda misalnya susah untuk menghafal, Anda harus mengkonsumsi ini ya. Tidak seperti itu juga. Selanjutnya ada valine, menunjang pertumbuhan otot. Jadi selain dari komponen asam amino non esensial tadi, juga ada komponen dari asam amino esensial yang membantu pertumbuhan otot ini. Kemudian treonin meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi ini juga ikut berperan dalam sistem imun kita. Selanjutnya triptopan menjaga nafsu makan. Jadi biasanya kalau anak-anak itu kan kurang nafsu makan dikasih vitamin. Jadi vitaminnya ini itu mengandung triptopan sehingga mereka biasanya akan nafsu makan seperti itu. Kemudian isoleusin, sintesis hemoglobin dan merupakan komponen utama dari RBC atau sel darah merah. Jadi isoleusin ini itu dia akan membantu sintesnya hemoglobin untuk meningkatkan misalnya sel darah merahnya. Metionin menjaga kulit yang baik dan sehat agar tetap baik dan sehat. Jadi elastisitas kulit ini dijaga oleh metionin ini. Kemudian leusin meningkatkan sintesis hormon pertumbuhan. Jadi pada anak-anak yang lagi masa pertumbuhan itu biasanya hormon ini tuh yang paling banyak dalam tubuhnya bekerja. Kemudian lisin, sintesis enzim.
Kemudian histidin itu mendukung produksi dan sintesis dari RBC, sel darah merah, dan juga sel darah putih. Jadi yang mengendalikan pembentukan sel darah merah dan sel darah putih ini adalah histidin. Karena kenapa? Kalau sesuatu dan sel darah merah berlebihan itu kan tidak baik juga dalam tubuh, kemudian sel darah putih berlebihan kan tidak baik, makanya butuh pengendalian oleh histidin ini. Jadi begitu hebatnya komponen dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh beberapa makro molekul ini. Kemudian di sini ada struktur asam amino. Jadi seperti di sini glisin, yang biasanya itu singkatnya itu untuk mudah dihafal gli saja. Glisin ini ada C, hidrogen 3 tambah nitrogen ini, kemudian terikat oleh, mana kursor saya tadi, apa sih, kembali di sini, terikat oleh rantai karbon. Kemudian ada hidrogen di sini, ada hidrogen juga ini, kemudian ada rantai karbon di sini, ada rangkap gua untuk oksigennya, kemudian ini NH3 untuk alanin alat ini. Jika di sini hanya satu, di sini CH3, kemudian ini juga sama merangkap rantai karbonnya itu, rantai oksigennya itu di sini ada 2 sama, kurang mirip-mirip. Di sini hanya perbedaan di sini saja ya, CH3. Kemudian ada valin di sini, bisa dilihat juga perbedaannya. Jika di sini ada CH3, di sini bercabang lagi ya, CH3, di sini prinsipnya tetap sama. Kemudian di sini ada leusin, kurang lebih sama, cuman di sini lebih berangkap lagi. Kemudian ada isoleusin, bisa dilihat sendiri di sini, metionin juga begitu, kemudian triptofan, kemudian fenilalanin, prolin, seperti ini kurang lebih struktur asam aminonya. Kemudian serin, tronin, sistein, tirosin, kemudian asparagin, glutamin, asam asparat, asam glutamat, lisin, arginin, dan histidin. Jadi asam amino ini jumlahnya itu kurang lebih 20 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat asam amino. Pertama itu larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kemudian kedua, terlarut dalam pelarut non polar seperti benzena dan dietil ether. Kemudian memiliki titik lebur lebih besar apabila dibandingkan senyawa karbonsilat dan amina. Selanjutnya memiliki momen dipol besar. Kemudian bersifat elektrolit, kurang basa dibandingkan amina dan kurang asam dibandingkan karbonsilat. Selanjutnya bersifat amfoter, memiliki gus-gus asam dan gugus basa. Apabila asam amino direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion. Begitu juga sebaliknya, apabila direaksikan dengan basa maka akan menjadi kation. Kemudian dalam larutan bisa membentuk ion zwitter. Asam amino mempunyai gugus karbonsil COOH yang bersifat asam dan juga gugus amino NH2 yang bersifat basa, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam intramolekul dan membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion zwitter. Selanjutnya memiliki kurva titrasi yang khusus. Kemudian memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Oke, di sini ada klasifikasi asam amino. Yang pertama itu asam amino dengan gugus R, non polar dan tak mengutup. Kemudian asam amino dengan gugus R mengutup dan bermuatan. Kemudian asam amino dengan gugus R bermuatan negatif.
asam amino asam yang ini ya. Kemudian asam amino dengan gugus R bermuatan positif yaitu asam amino basa. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif itu asam amino basah. Kita jelaskan ulang itu ya. Golongan asam ini memiliki muatan positif pH 7. Yang pertama itu ada lisin, kemudian histidin, kemudian arginin. Kemudian yang kedua itu golongan asam amino berdasarkan biosintesisnya itu ada asam amino esensial, kemudian asam amino non esensial, dan juga asam amino esensial bersyarat. Jadi tadi untuk asam amino gugus bermuatan positif itu dia memiliki lagi dua golongan. Ada golongan asam amino yang memiliki muatan positif pH 7 dan golongan asam amino yang berdasarkan biosintesisnya. Oke, selanjutnya ini merupakan kelompok gugus-gugus asam amino tadi ya. Jadi ini ada asam amino yang apa tadi ya, aku lupa, yang asam amino dengan gugus R non polar. Ini asam amino yang gugus R non polar ini ada glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Kemudian aromatik R group. Kelompok asam amino aromatik ini ada fenilalanin, triptosin, triptopan. Kemudian yang polar ini ada serin, treonin, sistein, kemudian asparagin, dan glutamin. Selanjutnya untuk positif itu yang bersifat basah ada lisin, arginin, dan histidin. Kemudian yang negatif itu yang asam ada asparat dan glutamat. Mereka hanya dua ya. Oke, terima kasih pribadi. Saya rasa cukup penjelasannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada salah-salah penjelasan dari yang saya jelaskan sebelumnya, silakan juga kritik mengenai pembenarankah tentang apa yang saya kemukakan, atau mengenai pertanyaan baru yang pastinya membangun ya. Oke, terima kasih. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.